Raman mendatangi kantor Ashok. Dia kemudian menyapa Ashok dan Suraj. Ashok mulai menghinanya dan kemudian berkata jika ruangannya belum siap tapi vilesnya sudah siap. Dia menyuruh Raman memulai dari kursi lamanya. Raman setuju dan menyalingkan diri sendiri untuk tidak bereaksi dengan ucapan Ashok karena dia membutuhkan pekerjaan ini. Ashok dan Suraj lalu membicarakan Raman. Suraj meminta Ashok untuk tidak melepaskan Raman begitu saja. Ashok berkata bahwa akan lebih bagus jika Raman menundukkan kepalanya. Raman lalu berbicara dengan seorang staf yang pernah dibantunya. Staf itu berbicara dengan Raman dan yang lain juga berkumpul. Mereka menghormati Raman. Ashok muncul dan tidak senang melihat mereka mengobrol. Ashok kemudian mengajak Raman untuk ikut dengannya. Romi tengah berdebat dengan pendekorasi bunga. Tuan Bala datang dan menyuruh Romi untuk tidak ikut campur semua persiapan karena dia tidak dibutuhkan. Ishita hendak menengahi tapi Romi telah bergegas pergi. Romi berlari keluar dengan sedih dan menangis karena keluarganya membuatnya seperti menjadi orang asing saat pernikahan adiknya Aditya muncul dan melihat Romi sedang menangis. Aditya lalu mendatangi Ishita dan Ishita bertanya apa yang terjadi. Ishita kemudian bergegas menemui Romi. Romi memintanya meninggalkannya sendiri. Ishita menolak. Romi berkata bahwa ayahnya telah mengusirnya. Ishita pun menasihatinya untuk memenangkan hati ayahnya kembali. Romi menanyakan caranya. Ishita lalu mengajaknya bergabung menjadi asistennya saat pernikahan Rinki. Romi pun tersenyum. Ishita kemudian membagi tugas. Romi lalu menanyakan tanggapan Raman nantinya. Aditya memintanya untuk tenang dan berkata bahwa dia akan membuat ayahnya sibuk pada latihan menari. Romi memeluknya dan mereka berdua kemudian pergi. Ishita tersenyum dan berujar bahwa Aditya sama seperti Raman. Ishita berterima kasih pada Tuhan karena telah membawa Aditya kembali. Raman dan Ashok membicarakan pekerjaan. Ashok menunjukkan keangkuhannya dan Raman berusaha untuk tenang. Raman lalu meminta sebuah permintaan. Dia ingin segera pulang karena di rumahnya sedang ada acara. Suraj mengizinkannya dengan syarat setelah Raman menyelesaikan pekerjaannya. Raman berterima kasih kemudian beranjak pergi. Ashok pun bertanya mengapa Suraj mengizinkannya. Suraj menjelaskannya dan Ashok pun teringat sesuatu kemudian menghubungi pelayan di rumahnya. Dia meminta pelayannya berkata pada Mihika untuk menyiapkan masakan karena beberapa tamu akan datang untuk rapat. Romi berbicara dengan Ishita dan mengatakan bahwa semuanya akan diaturnya. Lalu Romi menaiki motornya dan terkejut melihat Puri dari kaca spionnya. Romi pun mengikuti Puri dengan diam-diam tapi Romi tersandung. Puri berbalik dan melihatnya. Dia terkejut dan mulai berlari. Romi berlari dan menangkapnya. Dia menghajar Puri dan menanyakan uangnya. Puri memintanya memberi waktu selama sehari. Romi berkata bahwa dia telah menghancurkan hidupnya dan kini tidak bisa lagi membodohinya. Romi lalu mengancam Puri untuk segera memberikan uangnya. Setelah itu Romi beranjak pergi. Suraj dan Ashok membawa Raman ke rumahnya. Dia meminta Raman untuk tenang dan bekerja. Ashok berkata jika Mihika sedang tidak ada di rumah. Raman pun duduk dan mulai mengerjakan pekerjaannya. Mihika menuruni tangga dan bertanya mengapa Raman bekerja di perusahaan Ashok. Suraj melihat Mihika dan memberitahu Ashok. Ashok kemudian berpura-pura mengatakan jika dia berpikir Mihika sedang pergi shopping. Ashok pun menyuruh Mihika melihat siapa yang datang. Ashok juga meminta maaf pada Raman karena Mihika mengetahuinya. Ashok meminta Mihika tidak bercerita pada keluarganya bahwa Raman bekerja di perusahaannya. Mihika pun meneteskan air mata. Raman lalu meminta untuk kembali bekerja. Semua tamu undangan telah datang ke acara Shanggit. Ishita menelpon Raman dan memintanya untuk segera pulang. Raman berkata jika pekerjaannya telah selesai dan akan segera pulang. Setelah menutup telepon, Ashok datang sambil membawakan setumpuk pekerjaan lagi. Raman berkata bahwa pekerjaan itu bukan bagiannya tapi Ashok menjawab jika karyawan yang biasa mengerjakannya sedang cuti. Ashok mengatakan jika ini semua hanya membutuhkan waktu 10-15 menit. Raman pun mengerjakannya. Toshi menyambut Nikhil dan keluarganya. Nikhil lalu menanyakan Raman. Ishita berkata bahwa Raman sedang dalam perjalanan.
Bala kemudian mengenalkan Mihir pada Nikhil. Mihir kemudian mengobrol bersama Rinky dan dia menanyakan Raman. Mihir bertanya pada Ishita. Ishita bertanya-tanya di manakah Raman karena dia sudah sangat terlambat. Ashok sedang berbicara dengan Suraj dan mereka memang sengaja mengacau acara Raman. Mihika mendengar percakapan mereka dan harus melakukan sesuatu atau acara Raman akan rusak. Nikhil dan Rinky menari bersama. Ishita tersenyum dan terus memandang pintu masuk. Nikhil lalu menggendong Rinky dan mereka semua bertepuk tangan. Mihika mendatangi Raman dan mengatakan apa yang direncanakan Ashok. Raman mengetahuinya jika Ashok hanya ingin membuat masalah dengannya, tapi Raman menemukan solusi untuk mengatasi Ashok. Mihika pun tersenyum. Raman lalu memintanya untuk tidak memberitahu siapapun jika dirinya bekerja untuk Ashok. Mihika lalu bertanya mengapa Raman mau bekerja dengannya. Mihika lalu memperolok Ashok dan kemudian beranjak pergi. Raman pun berpikir bahwa ada kebenaran dalam pernikahan Mihika yang keluarganya tidak tahu. Ishita kembali menelpon Raman dan menanyakan keberadaannya. Raman berkata akan segera datang. Setelah menutup telepon, Raman menemui Ashok dan Suraj. Dia memberikan pekerjaannya dan Ashok terkejut karena Raman bisa menyelesaikannya. Suraj kemudian kembali memberinya pekerjaan. Raman pun terpaksa mengerjakannya. Mihika memandang mereka dengan jengkel. Kemudian listrik pun padam. Pami dan Simi meminta Ishita segera berganti pakaian. Ishita berkata akan menunggu Raman. Seorang tamu wanita bertanya pada Toshi apakah dia sudah memeriksa calon suami Rinky. Toshi pun berkata bahwa Pami yang mereferensi Nikhil dan Ishita juga menemukan hal positif dari diri Nikhil. Wanita itu lalu menceritakan perlakuan buruk menantu lelakinya pada anak perempuannya. Dia juga menceritakan bahwa kasus terburuk dari pria adalah berbohong tentang pekerjaan dan status perkawinan. Wanita itu meminta Toshi mencari tahu lebih lanjut. Tuan Bala mendengar percakapan mereka dan menjadi khawatir. Raman bekerja dengan laptopnya. Dia lalu bertanya pada pelayan yang membawakannya minuman tentang kemungkinan adanya generator di rumah Ashok. Pelayan itu menjawab tidak ada. Raman pun berkata akan menghubungi Ishita dan mengatakan akan datang terlambat. Ishita sudah bersiap dan teringat tarian terakhir mereka dan dia merindukan Raman. Simi datang dan memujinya. Dia lalu mengajak Ishita untuk menari. Mereka memintanya menari karena Raman akan segera bergabung. Mereka semua bertepuk tangan untuk Ishita. Ishita kemudian berbalik dan melihat Raman. Mereka semua gembira melihat Raman. Raman dan Ishita saling tatap dan tersenyum. Romi meminta DJ memainkan musiknya. Raman dan Ishita pun kemudian menari. Raman mengeluh sakit punggung dan Ishita kemudian memijatnya. Ishita lalu menanyakan keberadaannya tadi. Raman pun teringat tadi dia mengecharge laptop dengan charger mobilnya. Mihika datang dan kemudian menyuruhnya pergi. Mihika membantunya mengirim email pekerjaannya. Raman tersadar dan berkata pada Ishita jika dia tadi terjebak kemacetan. Ishita lalu pergi membuatkan kopi untuk Raman. Raman berpikir tentang Mihika yang telah membantunya. Sagun mendapat SMS dari Amrita yang mengatakan akan tiba di India esok hari. Sagun berujar bahwa kehadiran Amrita tepat pada waktunya. Dia akan datang di pernikahan Rinky dan merusaknya. Keluarganya pun tidak akan melepaskan Ishita. Pagi harinya, Sagun memarahi Puri karena bisa tertangkap oleh Romi. Dia lalu memberinya uang dan menyuruhnya menjemput Amrita. Toshi dan suaminya sedang memperdebatkan sesuatu. Romi sendiri berkata pada Ishita jika semuanya sudah selesai. Ishita berbicara dengan Romi dengan diam-diam. Dia juga memberinya sarapan dan berkata agar dia pergi tidak dengan perut kosong. Romi berterima kasih dan bergegas pergi. Romi duduk di atas motornya menunggu Puri. Puri sendiri sedang membawa Amrita ke penginapan. Amrita meminta Puri menghubungi Sagun. Romi menelpon Puri tapi tidak ada jawaban dan Romi berkata bahwa dirinya tidak akan melepaskan Puri hari ini.
Romi lalu melihat Puri bersama Amrita dan mendengar Puri berbicara dengan Sagun di telepon. Romi pun merasa Sagun sedang membuat rencana bersama Puri dan Amrita. Romi berkata akan mengawasi mereka. Ishita menyajikan makanan untuk Raman dan mereka membicarakan tentang bulan madu Rinki. Ponsel Raman berdering dan Ishita melihat nama Ashok yang tertera di layar. Ishita bertanya mengapa Ashok menghubunginya. Raman menjawab jika mereka memiliki pekerjaan dan kemudian Raman bergerak menjauh untuk menerima telepon Ashok. Amrita merasa kesal karena tasnya tertukar dengan tas orang lain. Dia lalu mendapat telepon dari bandara dan mereka mengkonfirmasi tas milik Manaf. Pihak bandara memintanya untuk datang dan mengambil sendiri tasnya. Amrita pun meminta alamatnya. Amrita kemudian membawa tasnya dan beranjak keluar. Sagun menelpon seseorang dan meminta disediakan kamar. Lalu dia menutup telepon dan memikirkan rencananya membawa masuk Amrita ke pernikahan Rinki dan merusak semuanya. Itu semua menyenangkan bagi Sagun. Saat hendak masuk ke dalam mobil, Puri menelpon Sagun dan mengatakan jika Amrita tidak berada di kamarnya. Sagun memarahinya dan menyuruhnya mencari Amrita. Amrita lalu datang ke kawasan apartemen untuk menukarkan tasnya dengan milik Manaf. Sagun melihatnya dan terkejut. Lalu Sagun turun dari mobil dan melihat Ishita. Amrita menghentikan Ishita dan meminta bantuannya. Sagun melihat mereka dan penasaran dengan apa yang dibicarakan. Amrita dan Ishita mengobrol. Ishita lalu menceritakan tentang pernikahan Rinki dan mengatakan jika calon suami Rinki berasal dari Houston. Amrita juga mengatakan jika dirinya berasal dari Houston. Amrita menanyakan nama calon suami Rinki. Sagun tiba-tiba menelpon Ishita dan membicarakan tentang Aditya. Amrita pun bergegas pergi. Amrita mendatangi apartemen yang sama dengan apartemen Sagun tinggal dan Sagun bertanya-tanya apa yang dilakukannya di sini. Sagun menghampirinya dan bertanya. Amrita berkata hendak mengambil tasnya yang tertukar. Toshi dan Madavi keluar dari dalam rumah Toshi dan Sagun menarik Amrita ke dalam rumah Madavi. Sagun menceritakan rencananya pada Amrita. Dia berkata bahwa dia memesan kamar hotel yang sama dengan hotel di mana pernikahan Rinki berlangsung. Sagun berkata bahwa mereka nanti akan menunjukkan siapa sebenarnya Nikhil. Dia lalu menyuruh Amrita beristirahat dan membawanya ke kamarnya. Sagun berpikir bahwa keluarga Bala mempercayai Nikhil karena Ishita dan sekarang mereka akan melihat bagaimana kepercayaan itu hancur. Keluarga menyukai semua persiapan dan memuji Ishita. Fandu kemudian datang bersama Bala. Raman meminta Ishita membawa mereka ke kamar. Ishita membawa Fandu. Fandu berkata bahwa dia merasa lapar dan menanyakan makanan. Fandu menelpon Mihika dan memintanya meriasnya karena Fandu merasa tidak terlihat baik saat hamil. Fandu memberikan alamatnya dan meminta Mihika segera datang. Mihika menyetujuinya. Raman dan Bala melakukan beberapa persiapan, sementara Ishita berkata pada Rinki akan memanggil ibu mertuanya untuk melihat riasan Rinki. Rinki berkata pada Ishita bahwa baik dia ataupun ibunya yang melihat sama saja. Ishita memandang Rinki dan tersenyum. Raman kemudian datang dan terharu melihat Rinki sebagai pengantin. Rinki meminta Raman melakukan tugasnya untuk memasang kalirai pada pergelangan tangannya. Raman pun memasangkannya dan suasana menjadi haru. Rinki memeluk Raman dan menangis. Ishita pun meminta mereka untuk menghentikan tangisannya. Sagun meminta Amrita untuk tidak gugup karena dia datang untuk mengungkap kebenaran. Sagun meminta Amrita untuk tidak memberitahu siapapun jika dirinya yang telah memanggilnya untuk datang. Amrita berjanji tidak akan mengatakannya karena Sagun telah banyak membantunya. Sagun berkata bahwa hitungan mundur dimulai dan Sagun pun tersenyum.